amplop ini kan dipegang dari awal. Oke. Basement. Mayatnya disembunyikan di basement. Siapa yang bunuh? Ayahnya. Oke. Jam berapa dibunuh? 9.05 tanggal 13. Tanggal 13 hari Jumat ya. Jam tanggalnya. Senjatanya apa? Racun. Racun. Pembunuhnya ya, mayatnya disembunyikan di basement. Senjatanya racun. Kok bisa ya? Setelah eksperimen itu dia datang lagi, dia ternyata udah bawa catatan jawaban-jawaban aku. Terus pas dicocokin sama isi dari amplop kuning itu, ternyata jawabannya sama. Aku juga nggak nyangka kan, kenapa apa yang aku omongin sama yang dia tulis itu bisa sama, padahal aku belum ngomong apapun. Bagaimana Fanny dapat menebak semua informasi tersebut dengan benar? Sebetulnya informasi yang diperoleh oleh Fanny, sayalah yang menempatkan informasi-informasi tersebut ke pikirannya. Menggunakan subliminal suggestion, saya memasukkan informasi-informasi tersebut ke dalam pikiran Fanny. Perhatikan replay berikut ini. Dan itu kenapa Fanny dapat memberikan informasi yang benar sesuai dengan yang saya inginkan. Lintas imaji mengejutkan. Otak manusia adalah bagian yang paling banyak menyimpan misteri. Satu lagi, saya akan bereksperimen menggunakan kemampuan otak untuk menangkap sebuah informasi. Excuse me, boleh minta waktunya 5 menit? Boleh berdiri di sini. Waktu kuliah lebih suka open book atau closed book? Yang masih kuliah? Open book. Kenapa begitu? Nggak usah belajar. Jauh, nggak usah belajar, benar. Jawaban yang jujur dan masuk akal. Nah, ujian sebetulnya yang perlu dicari adalah bagian dari indeks. Kata apa yang paling sering muncul berulang-ulang. Itulah yang akan menjadi intisari dari buku tersebut. Sesederhana itu. Nah, saya punya rangkaian kata di sini. Pikiran kita kan sebetulnya bersifat seperti kamera. Saya tunjukin dengan cepat di bawah 3 detik di sini. Nanti akan muncul kata. Ya. Lihat sini ya Reni ya. Siap Feli. Nggak kelihatan ya, Li ya? Enggak. Sama sekali nggak kelihatan sih. Kelihatan. Bener nggak kelihatan. Iya. Tangannya dibuka. Ini saya taruh di tangan kamu ya. Taruh tangan satunya di atasnya. Tuliskan kata yang muncul di pikiran kamu. Kamu kidal nggak? Nggak. Oke, pegang spidol ya. Tulis di tangan kamu. Yang jelas ya. Saya tiba-tiba ingin aja memilih kata-kata itu. Tunjukin ke teman-temannya kata yang kamu tulis apa? Aku tunjukin. Iya, tunjukin. Tutup lagi. Ingat ada banyak kata. Saya nggak tahu kata apa. Yang dites di sini adalah kemampuan Reni untuk mengcapture informasi. Ada banyak kata yang bisa kamu putuskan untuk kamu pikirkan kan? Tapi kamu memilih satu kata yaitu Retina. tunjukin kamera. Apa itu? Perkumpulan. Relapse. Kenapa mikirin kata itu? Tiba-tiba muncul aja di pikiran. Kamu saya minta untuk nulis relapse apa enggak? Enggak. Kalau di situ ada retina, gimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ingat sebelum kamu menuliskan retina, saya flash Iya. list kata-kata. Jadi tugas pikiran kamu adalah capture dengan harapan ada kata yang sama di situ. Perhatikan di sini. Yang pertama adalah sterility, ego ideal, oke, unity, mutisme, fenomena, unmoral, libido, abnormal, nausea, nggak ada kumpulan. Sayangnya nggak ada retina di sini, Ren. Adanya reading, ectoderma,
talentisme indirect, near vision, yang mampu lah. Ada reason, ekologi, ada presupposition, ada score, ada ear. Tapi kamu dapat relapse. Padahal di sini nggak ada relapse. Saya kira tadi gagal, ternyata Tapi perhatikan baik-baik. Huruf depan dari semua kata-kata ini, kalau dibaca adalah sekumpulan. ternyata di depan kata-katanya tulisannya sekumpulan. Kalau diperhatikan di sini, huruf E, R-E-L-A-P-S-E, kalau dibaca adalah relapse. Itu kenapa kamu dapat kata relapse. Kalau kamu perhatikan baik-baik di sini, huruf depan dari semua kata-kata ini adalah retina. Itu kenapa kamu mikirin retina. Iya, iya. Aneh banget, padahal yang pertama kali aku kira aku udah salah, kayak semua yang kata-kata dibacain tuh salah semua, tapi tahu-tahu ternyata bener. Lihat, Nggak tahu. R-E-T-I-N-A. Iya, iya, iya. Dan yang kamu dapat tunjukin ke pemirsa di rumah, Retina. retina. Thank you, Reni. Bagaimana mereka dapat melihat kata yang saya inginkan walaupun saya hanya menunjukkan dengan cepat daftar kata-kata tersebut? Pikiran kita melihat dunia luar dengan gambar, dan pikiran kita memiliki kemampuan untuk menyimpan memori sampai memori tersebut kita hapus. Di saat saya menunjukkan dengan cepat kata-kata tersebut, sebetulnya saya menanamkan kata yang saya inginkan ke dalam pikiran mereka, yaitu dengan membuat mereka membayangkan dan merasakan tentang ujian yang pernah mereka hadapi. Dengan sendirinya, membuat daya ingat mereka meningkat walaupun hanya sesaat. Ini yang disebut dengan asosiasi. Di saat kita dihadapkan dengan suatu hal, maka secara otomatis pikiran kita mencari pengalaman lainnya yang pernah kita alami agar kita dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menghadapi hal yang baru tersebut menggunakan pengalaman yang lama. Lintas Imaji keren banget.